Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini kamu sambung, kita udah pada kesempatan pagi hari ini. Maaf saya terlambat karena tadi nyari materi untuk kajian berikutnya. Artinya insya Allah kalau antum istiqomah ngikutin, maka insya Allah hari demi hari akan bertambah ilmu, tahun demi tahun akan banyak kitab yang dipelajari, dan saya berusaha minimal dalam 1 tahun 12 kitab, entah tebal entah tipis, kita bisa menyelesaikan, sehingga ya harapannya bertambah usia kita, bertambah ilmu kita, karena sampai mati pun kita belajar terus, insya Allah ilmu atau kitab-kitab para ulama itu masih banyak bertebaran yang belum kita baca. Dan Nabi SAW mengatakan masalah katorikon dalam sulafi man sahala Allahu lahu tariqan minal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Artinya jalan paling gampang masuk surga ya selalu melalui majelis ilmu, baik secara online offline gitu kan. Artinya sekarang udah nggak ada udur gitu, orang nggak tahu sesuatu itu udah nggak ada udur, karena di online banyak. Online dalam artian yang benar-benar on air juga ada, yang offline juga ada, yang direkam ada, yang langsung juga ada, tanya langsung sama orang-orang yang paham juga bisa gitu. Tapi ya masih aja orang-orang yang kemudian memilih jalan untuk tidak belajar. Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih termasuk orang-orang yang belajar. Yang kita ganti kitab baru, artinya kita melangkah ke kitab yang baru, yaitu tentang utang piutang. Ini sesuatu yang kemudian manusia lazim sering melakukan, gitu kan. Bahkan saya sendiri juga melakukan. Nah, cuman bagaimana kemudian utang piutang yang benar, bagaimana kemudian sikap kita sebagai seorang muslim, maka tentu kita belajar. Dan belajar itu harapannya kita nggak salah. Gitu. Nah, maka kitab ini disusun oleh Islam House, yaitu sebuah organisasi nirlaba, dia tidak mencari keuntungan, dimana kemudian tugasnya atau apa yang mereka lakukan itu berdakwah. Kita lanjut aja seperti biasa, pendahuluan atau pengantar. Segala puji hanya milik Allah, kita mujinya, mohon pertolongannya, ampunannya, serta bertobat kepadanya. Dan kita berlindung kepada dari kejahatan diri kita. Jadi ini khutbah aja ya. Ini alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Nah, agama Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup aktivitas ibadah yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhan. Jadi agama Islam itu agama yang utuh, tidak akan melewatkan apapun yang memang perlu diatur. Sampai urusan ke kamar mandi pun diatur, sampai urusan ranjang pun juga ada aturannya. Makanya orang-orang yang kemudian ya mengikuti aturan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwasanya kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna itu. Tapi kalau kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya hati enggak digunakan untuk berpikir, punya mata enggak digunakan untuk melihat, walahum adan la yafqahuna biha, punya telinga enggak digunakan untuk mendengar, gitu kan. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu kayak binatang, balhum adol, bahkan lebih hina. Kenapa kita dikatakan lebih hina dari binatang, ternak? Karena tadi itu sudah diciptakan lengkap, baik, sempurna, tapi nggak mau belajar gitu. Akhirnya ya itu, ketika hubungan suami istri ya kayak binatang, ketika makan ya kayak binatang, ketika nyari rezeki ya kayak binatang, ketika berteman ya kelakuannya kayak binatang ya. Maka ini yang harus kita pahami ya, jangan sampai kemudian kita merendahkan atau menurunkan derajat kita sendiri dari biasa taqwim, justru menjadi kalau an'am balhum adol, seperti binatang, ternak, bahkan lebih hina. Maka aktivitas kebiasaan yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dan aktivitas malah yang mereka lakukan di antara mereka itu sudah ada aturannya dalam agama. Sehingga agama Islam datang menjelaskan hukum-hukumnya secara rinci dan global. Di antara yang tersebar di tengah masyarakat adalah transaksi utang piutang. Manusia itu kayak nggak bisa lepas dari utang piutang. Nah, sehingga sesuatu yang besar itu pasti diatur dalam agama. Ya, urusan bersin aja diatur kok. Bersin itu gimana sih etikanya, gitu kan?
harus gimana, sambil temannya itu juga diatur. Apalagi urusan yang besar yang menyangkut utang, yang kalau salah kadang orang itu bunuh-bunuh. Ya. Terlalu banyak kasus dengan cari di Google gitu kan. Nah, si fulan bunuh si fulan gitu kan. Kemudian menyebarkan gambar telanjang dari seseorang karena nggak nyaur utang. Apalagi sekarang utang itu sudah segampang mencet nomor HP gitu kan, tinggal pencet masukin gitu kan. Maka utang piutang pun sudah terjadi. Maka utang piutang adalah menjual sesuatu yang tidak tunai dengan sesuatu yang tunai atau kebalikannya, dan atau menjual sesuatu yang tidak tunai dengan sesuatu yang tidak tunai. Pada tulisan ini saya ingin menjelaskan hukum seperti itu. Piutang pertama, seorang kemudian yang diserahkan secara kontan sehingga ia membelinya dengan pembayaran yang ditanggungan sampai waktu tertentu dengan harga yang lebih besar daripada harga kontannya. Ini hukumnya boleh. Jadi misal saya punya motor gitu, terus Yahya mau membeli motor saya. Motornya berapa Pak? Bilang 10 juta Mas kalau cash. Kalau kredit ya 12 juta Mas tahun. Jadi saya nyicil tiap bulan sejuta. Iya. Nah kalau saya bisa nyicil 2 tahun gimana? Ya 14 juta lah Mas. Berarti nanti setiap bulan ya 14 juta dibagi 24 gitu. Nah maka ketika ini yang terjadi, ya, ketika ini yang dilakukan, maka yang harus dipilih oleh seorang pembeli itu mana yang mau diambil itu. Ketika dia mengambil akad cash, ya bayar cash. Kalau dia ngambil akad kredit, ya tunaikan kreditnya itu. Oh dia kemudian ngambil kredit 12 bulan, dan bayar. Maka diundur saja bayaran utangnya, tapi tetap dengan akumulasi 12 juta. Nah, menjadi cacat ketika kemudian 12 bulan kesepakatannya karena nggak bisa bayar utang diundur, kemudian utangnya ditambahin. Ini riba. Ya. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga dalam konteks yang pertama itu adalah memilih salah satu akadnya. Mana yang dipilih, cash atau kredit? Pilih, nggak boleh berubah. Contohnya dia beli rumah untuk ditempati atau disewakan dengan harga 10 juta rupiah, rumah 10 juta, 100 juta lah, gitu. Dengan tempo 1 tahun. Sementara nilainya kalau dijual tunai adalah 90 juta. Jadi suruh milih 100 juta kredit 1 tahun atau 90 juta tunai. Atau disewakan dengan harga 1 juta lagi. Tapi sekarang udah mulai ada di mobil 10-an juta tuh. Mobil tua gitu, punya saya tuh ini udah 20 juta kurang ya. Nah dalam tempo 1 tahun sementara nilainya harus dijual tunai dengan nilai 9 juta rupiah kalau tunai. Tapi harus milih ya mana yang kredit, mana yang cash. Jadi nggak boleh yang cash berubah jadi kredit, yang kredit berubah jadi cash, nggak boleh. Ya. Ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Di sini ada kata-kata dain, berhutang. Ini menunjukkan bahwasanya ngutang itu boleh, masalahnya boleh gitu. Cuman tidak menggampangkan. Tidak menggampangkan itu maksudnya apa? Ya kalau memang udah punya motor, udah punya mobil, masih bisa jalan gitu kan, nggak usah di-upgrade menjadi jalan, mau goan gitu kan ya silakan. Tapi kalau masih baik, masih bisa jalan, motornya masih baik, masih bisa jalan gitu kan, nggak usah jadi model baru keluar ganti, nggak usah. Akhirnya nggak pakai utang. Handphone juga gitu, handphone baru beli kemarin ganti besoknya, minggu depan ganti lagi. Maka hal seperti ini termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian yang kedua, membeli barang dengan pembayaran yang ditanggungkan sampai waktu tertentu dengan tujuan dibisniskan. Contohnya beli gandum tidak tunai, yang lebih besar tulisan lain dan menunggu harga pasar naik dan misalnya ini hukumnya boleh karena masuk dalam keumuman naik di atas. Jadi misal saya seorang petani, saya seorang pedagang, Yahya seorang petani. Kemudian saya ngomong sama Mas Yahya, ini saya beli dulu ya gabahmu ini, yang kering ini saya beli dulu, saya bayar 2 bulan lagi lah. Ini saya DP dulu 50%, saya nanti 2 bulan lagi ya. Nah karena Yahya juga butuh duit buat ngolah sawahnya, buat bayar sekolah anaknya, gitu. Dia terima dan dia siap untuk kemudian ngutangi saya 50%-nya nanti 2 bulan lagi saya bayar. Nah kenapa saya tunggu 2 bulan? Karena saya nunggu harga mahal. Kalau harga mahal baru saya lepas ke pasar. Nah dalam konteks seperti ini tidak mengapa.
tidak mengapa. Nah, itu utang saya tinggal 50%-nya. Katakannya nilainya 100 juta ya tinggal 50 juta. Dan selama masa itu nggak boleh ya yang kemudian nambahin. Loh, sekarang gabah kamu beli sekilo 5.000 kering. Sekarang ternyata udah naik jadi 8.000. Kamu nambahin lah, jangan cuma 50 juta, nambahin 53. Dia minta tuh nggak boleh. Tambahan itulah riba. Tapi kalau kemudian karena saya untung besar gitu kan, Mas Yahya ternyata dari nunggu itu saya dapat untung kira-kira 15 juta. Ini saya kaliin dengan 2 juta. Tambahan yang tidak dipersyaratkan itu boleh gitu kan. Artinya Nabi SAW memberikan contoh bagaimana kemudian mengembalikan utang ahsan hukum kodoan. Aku tuh orang yang terbaik dalam membayar utang. Jadi Nabi itu kalau utang sesuatu kembalinya itu ada lebihannya, tapi tidak diperjanjikan. Kalau diperjanjikan itu riba, tapi kalau nggak diperjanjikan boleh, bahkan itu disunahkannya. Maka dalam kasus tadi contohnya kalau saya yang minta nggak boleh, tapi kalau saya kasih boleh. Diperjanjikan nggak boleh. Gitu kan. Sosial menurut Taimiyah Allah berpendapat tentang dua jenis praktek utang piutang ini bahwa hukum keduanya boleh berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qasim dalam Fatwa. Tidak ada bedanya antara penangguhan yang pertama, ya, ataupun ke beberapa waktu, misalkan saya contoh pada harga sekian dan pembayaran yang sudah sekian dan seterusnya. Tidak ada bedanya yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, seorang butuh uang lalu dia mengambilnya dari orang lain yang akan dibayarnya dengan sesuatu yang menjadi tanggungan masa yang akan datang. Ya, namanya utang Eko 5 juta dan Eko terakhir yang utang saya 5 juta saya kasih. Saya bilang nanti nyaurnya langsung diambil dari Mas Eko. Saya mau, Eko oke, Yahya setuju, nah, maka itu sah. Misalnya dia berkata kepada seorang, berikan saya uang 50 rial untuk harga 20 masuk saya ini hukumnya tidak, pembeliannya tidak nanti gitu. Nah, inilah jual beli salam yang disebutkan dalam hadis sahih as-sahih bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW datang ke kota Mekkah dan menemukan mereka melakukan salam pada buah-buahan, yaitu menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buahnya akan diserahkan kemudian dalam tempo 1-2 tahun. Maka beliau SAW bersabda, siapa yang melakukan salam adalah melakukan salam untuk takaran tertentu dan timbangan tertentu serta tempo tertentu. Jadi harus jelas, takarannya jelas, net diliteri, timbangannya juga jelas kalau kemudian ditimbang, kemudian temponya juga harus jelas, kapan mau diberikan. Kenapa buahnya mungkin saya nggak tahu, waktu itu kurmanya belum full, jadi dia butuh kurma 1 ton. Nah, ternyata untuk 1 ton ini dari kebunnya si Fulan ini diproduksi tiap panennya itu cuma 500 kilo gitu. Maka dia harus nunggu 2 tahun, misal panennya itu tiap tahun gitu kan. Ternyata tahun kedua ini nggak panen, berarti tahun ketiga. Nah, dikumpulkan udah dapat 1 ton gitu kan, maka baru serahkan dulu kurma 1 ton dari duit yang saya terima waktu itu. Keempat, seorang butuh uang tapi dia tidak menemukan orang yang bisa menjaminya, lalu ia membeli sebuah barang dari seorang dengan harga tidak tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada pemiliknya atau pemiliknya, di mana dia membeli barang itu dengan harga lebih rendah secara tunai. Ini jual beli inah. Ini pernah kita jelaskan ya. Jadi misal Yahya mau ngutang duit ke siapa-siapa nggak ada yang kasih. Terus ya, saya naudzubillah gitu kan. Beli motor saya kok 5 juta. Beli motor saya 10 juta. Loh, ini kan harganya 5 juta. Lah kamu duit enggak gitu kan. Kamu butuh berapa sih? 5 juta. Ya udah beli motor saya 10 juta. Cocok kan? Ya susah sih motornya nggak layak 5 juta. Tapi kamu butuh duit cash enggak gitu. Ya butuh. Nah, makanya dengerin ya gitu kan. Kamu beli motor saya 10 juta, gitu. Nah, setelah kamu pulang sehingga kamu punya utang ke saya berapa ya 10 juta kan transaksinya kamu 5 juta beli 10 juta beli kredit toh. Nah motor itu tak beli lagi 5 juta cash, berarti kamu punya utang saya 10 juta. Maka ini jual beli inah, artinya sebenarnya niatnya dia itu mau ngutangin 5 juta tapi pengen dapat balikan 10 juta,
tapi dikasih motor biar gak kelihatan kalau itu riba. Nah ini dihukumi sebagai jual beli indah. Maka hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila manusia sudah wahil terhadap dinar dan dirham, mereka ekor sapi Allah dan Allah menurunkan mereka ujian yang tidak akan diangkat hingga kembali kepada agama mereka. Jadi sudah ada larangan ya jual beli inah. Selain itu, ini adalah bentuk akal-akalan yang nyata terhadap riba, karena hal itu sebenarnya adalah menukar dirham tunai dengan dirham tidak tunai. Akal-akalan, jadi motornya itu cuma buat kamuflase. Nah, disisipi barang antara keduanya. Yang kelima, uang dan tidak menemukan orang yang membeli satu barang dengan harga tidak tunai, mirip tadi ya. Kemudian dia menjual barang itu kepada orang lain. Ini bedanya ini, pada orang lain, bukan kepada orang yang menjualinya tadi, bukan. Jadi Yahya beli barang dari saya, ya motor tadi gitu kan, 10 juta gitu. Benar-benar 10 juta gitu kan. Yahya ya pokoknya gelem gitu kan. Tapi ke saya dia bayarnya tidak kecil gitu. Nah, tapi kalau duit cash itu motor yang belum lunas dijual ke Eko gitu. Maka ini dinamakan jual beli tawaruk. Nah, jual beli tawaruk, ulama berbeda pendapat, bagaimana yang pernah kita bahas, ada yang membolehkan, ada yang kemudian melarang. Tapi di pembahasan yang lalu, yang rajih adalah diperbolehkan. Sebagian lain berpendapat hukumnya tidak boleh karena tujuan transaksinya adalah mendapatkan uang dengan uang. Karena itu masuk di arah untuk makanan yang haram terjadi mafsadat, maka itu tidak akan berguna sedikit pun. Nabi SAW bersabda, semuanya segala amal tergantung pada niatnya. Maka pendapat yang menyatakan jual beli tawar hukumnya haram adalah dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad dalam riwayat memasukkan dalam inah bagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzib As-Sunnah. Tetapi melihat kebutuhan masyarakat hari ini ditambah dengan sedikitnya orang yang mau beli pinjaman, maka hendaknya mengambil pendapat yang menyatakan boleh. Jadi kitab ini pun tentang karena orang butuh gitu kan, nggak bisa solusi, maka itu solusi paling gampang. Jadi kamu bisa beli barang dulu secara tidak tunai, nanti kamu cicil kepada penjualnya, tapi barang itu kamu jual kepada orang yang mau membelinya. Tapi ya kamu ngomong, ini motor masih kreditan ya, jadi nanti nanti ya mau tak lunasi. Maka orang itu membutuhkan uang, jika tidak butuh maka hukumnya tidak boleh. Dengan kata ada kondisi itu sudah melakukan cara itu untuk mengutangi orang lain. Nah, orang melakukan kayak gitu dalam rangka untuk memberikan utang sebesar utangnya, maka itu nggak boleh. Tidak mungkin untuk mendapatkan uang dengan cara yang lain, yaitu ubah seperti kord pinjaman dan salam. Jika mungkin untuk mendapatkan uang dengan cara yang lain, maka cara ini tidak dibolehkan karena ia tidak membutuhkannya. Jadi kalau ada cara yang lain, maka cara yang lain, jangan pakai tawar. Kalau saja aku tidak mengandung sesuatu yang mirip riba, saya mengatakan saya beri pada 10 dan 11 atau misalnya. Tapi untuk mengandung hal itu maka hukumnya antara makruh dan haram. Dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, dalam permasalahan seperti ini, sepertinya ini menjual dirham dengan dirham, hukumnya tidak boleh. Ini adalah perkataan Imam Ahmad. Oleh karena itu maka cara yang benar adalah orang yang memberi piutang harus mengetahui nilai barang dan kadar keuntungannya. Kemudian mengatakan kepada orang yang mengutang, saya jual ini kepadamu dengan harga sekian hingga 1 tahun. Jadi harus dijelaskan itu. Dan memang tadi kayak yang saya bilang, kalau memang ini masih cicilan, harus kita jelaskan. Maka orang yang mengutang tidak menjual kecuali setelah barang diterima dan dalam penguasaannya. Karena Nabi SAW melarang menjual barang sebelum pengusaha membawa barang itu ke rumahnya. Jadi motor yang saya bilang ke Yahya tadi harus dibawa pulang dulu sama Yahya, baru Yahya jual ke Eko. Sudah keempat syarat terpenuhi, maka pendapat yang menyatakan jual beli tawar hukumnya boleh menjadi kuat supaya masyarakat tidak mengalami kesulitan. Jadi poinnya adalah kebutuhan agar tidak kesulitan. Tapi kalau nggak sulit dan nggak butuh ya nggak usah. Orang yang mengutang menjual barang yang memberi utang, saya jual motor ke Yahya nggak boleh jual itu ke saya gitu. Dengan harga lebih rendah dari harga belinya dalam keadaan apapun, karena seperti itu adalah jual belinya sebagaimana dijelaskan dalam bagian yang keempat yang di atas tadi. Yang keenam, cara utang piutang yang dipraktikkan banyak orang hari ini, yaitu orang berutang sepakat dengan beri utang untuk mengambil uang.
10 berbanding 11 atau kurang atau lebih. Ini yang umum ya. Jadi orang utang 1 juta balikin 1.200.000, 500 balikin 100. Kemudian untuk membeli, kalau pemerintah membeli barang dari toko senilai uang yang disepakati dengan orang yang berutang, lalu barang itu dijual kepada orang yang berutang, kemudian orang yang berutang itu menjual kepada pemilik toko setelah dipotong bagiannya yang mereka sebut dengan komisi. Ini hukumnya haram tanpa keraguan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menegaskan pengharamannya dalam beberapa tempat dan bukunya yang tidak menukil adanya ikhtilaf perbedaan pendapat tentangnya, padahal beliau membawakan ikhtilaf dalam masalah ini jelas tidak. Jadi apa namanya? Jadi ini mirip tawaruk, tapi ini lebih apa ya? Nah, sepakat dan untuk mengambil uang 10 berbanding sekian. Kemudian keduanya pergi ke toko, lalu membeli toko membeli barang dari toko senilai uang disepakati. Lalu barang dijual kepada orang yang berutang, kemudian orang yang berutang menjualnya kepada milik toko setelah dipotong sebagainya yang harus berkomisi. Enggak juga nih. Jadi saya punya duit, Yahya butuh duit. Ya. Kemudian Mas Eko punya toko. Nah, kemudian kasih duit, saya maunya kamu kasih barang. Udah apa kalau gitu? Ini kita ke toko elektronik, kita beli TV 67 in, kira-kira harganya 10 juta juga. Terus ya kamu beli dari saya 12 juta. Sebenarnya itu udah transaksi jual beli sebenarnya. Tinggal kalau Yahya deal saya carikan TV 67 in. Nah, tapi ternyata disiasati. Nah, disiasati gimana? Yahya ternyata udah ngontak Eko sebagai penjual. Saya udah punya tokonya. Gitu. Oh iya, kemana gitu? Nah, akhirnya Yahya ke tempatnya Eko sama saya tentu. Ambil TV-nya, bayar 10 juta. Saya bayar tuh 10 juta ke Eko, jebret 10 juta. Nah, berarti Yahya kan dapat TV tuh 10 juta tuh. Nah, terus saya pulang. Sama Yahya dijual lagi. Nih, beliin lagi TV yang tadi tak beli 10 juta, tapi saya minta komisi. Minta komisi 500.000. Ekonya mau 500.000. Pada pemilik toko setelah dipotong saya respon komisi. Jadi saya motong. Tak beli lagi tapi saya mintanya enggak 10 juta, 9.500.000. Tadi kardusnya belum dibuka. Maka seperti ini masuk dalam kategori inah juga. Jadi inahnya ya antara Yahya dengan pemilik toko. Nah saya sebagai orang yang beri utang ya salah karena memfasilitasi terjadinya hal tersebut. Syaikhul Islam berkata dalam halaman 74 jilid 28 tentang muamalah riba segitiga. Orang yang mengambil riba membeli barang dari perantara tersebut secara tunai lalu menjualnya kepada orang yang memberi riba dengan tempo. Kemudian dia menjualnya kembali kepada pemiliknya secara tunai setelah dikurangi komisi. Ya, kayak tadi itu. Jadi itu dimasukkan dalam muamalah riba segitiga. Ini yang terjadi pada leasing. Leasing itu kayak gitu. Jadi FIF atau apapun namanya itu dia nggak punya barang. Kita nyicil tuh. Misal motor 10 juta kita nyicil ke FIF misal 17 juta atau 15 juta tergantung kesepakatan toh. Nah, kemudian duit diterima tuh sama si dealer. Lalu sama dealernya barang dilepaskan ke pembelinya. Nah, sebenarnya pembeli ini kalau kemudian dia beli tunai, dia bisa dapat potongan. Tapi karena dia beli kredit lewat FIF, maka potongannya diminta sama FIF. Jadi misal motor gas 10 juta, kalau cash gitu, dia bilang ya karena kita udah langganan kasih salah 9 juta. Oke deal, bayar 9 juta. Nah, FIF ngomong ke pembelinya, ini harganya 10 juta. Karena kredit sekian. Nah, ini enggak.
leasing ya itu riba. Yang benar gimana solusinya? Yang benar ya tadi ketika yang mau beli motor atau TV ya bilang sama saya di mana tokonya sana saya belikan motor atau TV saya bawa, ini yo TV-nya, ini kwitansinya, kamu bayar berapa lama? Setahun, ya setahun tambah 10% ya 10 juta, 900.000 maka itu yang benar. Muamalah ini sebagian yang hukumnya haram berdasarkan ijma kaum muslimin. Misalnya muamalah yang disyaratkan padanya hal itu atau barang dijual sebelum diterima melalui sesuai syariat atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disyariatkan atau utang dilimpahkan kepada orang yang tidak mau membayar. Sebagiannya ada yang diperselisihkan oleh para ulama tapi diriwayatkan secara valid dari Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang mulia ini adalah hukumnya haram. Kemudian beliau berkata pada halaman 437 jilid 29, perkataan seorang kepada orang lain, saya berikan Anda pinjaman dengan syarat keuntungan sekian. Jelas yang lainnya. Jadi hingga ucapan beliau apapun keadaannya, muamalah ini dan muamalah semisalnya, yang tujuan menukar dirham dengan lebih banyak, maka secara tempo adalah hukumnya batal dan riba. Jadi riba. Jelaskan yang nomor 2. Yang nomor 3, beliau juga berkata pada halaman 439 jilid 29, adapun jika tujuan pelaku adalah mendapatkan dirham dengan dirham yang lebih banyak dengan tempo tertentu dan orang yang membeli juga meniatkan itu membuat rekayasa untuk terjadinya transaksi itu dengan cara apapun, karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, setiap orang akan diberikan sesuai dengan niatnya. Beliau juga menyebutkan hal yang semisal pada halaman 430, 433, 441 dan pada jilid 29. Beliau juga sebutkan yang mirip pada buku Ibtal At-Tahlil halaman 109. Jadi pengharaman praktek ini telah disebutkan atas merupakan gambaran siapapun yang berposisi dari orang sudah sesuatu pikir karena beberapa hal. Pertama, tujuan masing-masing dari orang yang berutang dan memberi utang adalah mendapatkan uang dengan uang. Jadi pengen dapat uang balik ada tambahannya. Oleh sebab itu mereka menghitung barang dengan dirham dan keuntungan dengan dirham sebelum keduanya mengetahui barang yang dijadikan sebagai perantara. Jadi gampangnya kelihatan muatan ribanya adalah kalau dia udah hitung-hitungan dulu. Berapa nih? Sekian. Tak bayar sekian ya. Oke, deal. Terus kita mau kasih barang apa nih biar sah gitu. Oh ini. Jadi kayak nggak butuh gitu. Kalau butuh jelas, tolong saya buat anak saya sekolah, tolong saya handphone buat anak saya sekolah jelas. Nah, baru kemudian handphone tipe apa, gimana, budgetnya berapa, mau nyicil berapa lama. Tapi kalau dari awal udah ngomongnya duit dulu, aku butuh duit, yos tak kei, tapi kok tambahin sekian ya. Oke, sekarang barangnya apa yang bisa buat seperti itu? Oh ini. Nah, merencana seperti itu udah jahat duluan. Karena semuanya sejak awal telah menyepakati sekian dirham, 10 dirham banding sekian, kemudian kalau dia pergi ke toko lalu orang yang berutang membeli barang apa saja yang didapatkan. Bisa jadi pemilik toko juga memiliki gula, material, beras, kapulaga dan lainnya, maka orang yang berutang membeli apa yang didapatkannya lalu barang itu diambil. Demikian diketahui bahwa tujuannya adalah uangnya, bukan barangnya. Lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya. Buktinya adalah bahwa si pemberi utang dan orang yang berutang sama-sama tidak memeriksa barang serta tidak mengeceknya sebagaimana halnya pembeli yang serius. Gak dicek TV ini nyala apa, merek apa, bagus apa, pokoknya ada underlyingnya. Ini jelas menunjukkan transaksi-transaksi yang dimuati riba dalam rangka mengcover menutup akad ribanya. Maka bisa jadi barang tersebut cacat, sebagainya rusak, tidak terlihat oleh penglihatan keduanya, misalnya tanah, tembok, tusuk, tumpu, namun keduanya tidak mengetahui hal itu dan tidak menghiraukannya. Jadi jual beli tersebut adalah jual beli semu, hanya dalam rupa, bukan jual beli yang hakiki, sedangkan rupa tidak mengubah hakikat dan tidak mengubah hukum. Dan kalau niatnya itu duitnya, ya hukumnya tetap riba. Saya pernah diceritakan bahwa ketika barang yang ada di milik toko tidak cukup untuk uang yang diinginkan oleh orang yang berutang, maka mereka akan mengulang jual beli semu tersebut pada barang yang sama dan di waktu yang sama. Ketika milik toko telah mengambil barang itu dari orang yang berutang, yang menjualnya kembali kepada si pemberi utang. Si pemberi utang menjualnya kepada orang yang berutang dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Ini kayak yang leasing tadi. Kemudian orang yang berutang menjualnya lagi ke pemilik toko
Lantas si pemberi utang mengulanginya lagi dengan membelinya dari pemilik toko lalu menjualnya kepada orang yang berutang dengan keuntungan yang telah disepakati. Muter-muter aja gitu. Barangnya nggak dipakai, orang dia itu nggak butuh barangnya, yang butuh adalah duitnya. Duit dipinjemin tambah, pinjemin tambah, jadi muter-muter aja. Begitu seterusnya hingga uang itu habis. Bisa jadi harta yang ada pada milik toko tidak sebanding dengan 1/10 total uang yang diminta. Akan tetapi dengan permainan itu mereka dapat menunjukkan apa yang mereka inginkan, yaitu tambahan dari uang. Kedua, di antara yang menunjukkan haramnya praktek utang piutang jenis ini bahwa apabila tujuan si pemberi utang dan orang yang berutang adalah uang, maka hal itu adalah rekayasa riba dengan cara yang tidak dapat menghilangkan tujuan riba. Sedangkan rekayasa apapun yang diharamkan Allah mengumpulkan kerusakan perbuatan haram yang tidak hilang dengan rekayasa tersebut. Artinya hakikatnya walaupun di cover itu ya tetap haram. Ya, termasuk misal uang korupsi mau di cover pakai haji umroh ya tetap aja uang korupsi, ya nggak akan kemudian menghilangi hakikatnya itu sebagai uang haram. Kemudian yang kedua, mafsadat melakukan penipuan pada hukum dan ayat-ayat Allah Ta'ala yang mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada. Jadi itu menipu hukum Allah tuh luar biasa. Kayak orang jahat, dia punya emas tuh 100 gram, tahu kalau kita jaga 100% dijualnya 50 gramnya. Nah ini dalam rangka lari dari syariat. Padahal sebenarnya dia nggak ada niat kebutuhan untuk menjual emas itu, cuman karena niatnya itu loh, pengen lari dari syariat. Contoh lagi misal, ini yang sering sehingga bikin masalah di masyarakat ini. Orang bapak, gitu, punya tanah, gitu kan. Anak laki-lakinya cuma satu atau dua, anak perempuannya banyak. Kebetulan anak laki-lakinya bandel, gitu kan. Nah, anak perempuannya baik-baik. Nah, dia ngerti kalau nanti warisan itu, gitu, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Akhirnya dia nggak mau kalau nanti laki-laki dapat 2. Nah, aku mati lagi di dom kok sing lanang untuk loro. Aku pengen adil roto. Adil menurut dia harus sama, padahal menurut Allah enggak. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hibahkan itu sebelum dia mati dibagi rata. Anaknya yang bandel dapat setengah 1. Wanita yang baik juga dapat 1. Ini nggak boleh. Nggak lari dari hukum waris dengan menggunakan hibah nggak boleh. Ya, kalau mau hibah pastikan harta yang dibagi itu memang harta yang tidak menghabiskan hak waris gitu. Misal ya, Yahya punya sawah 500 hektar gitu kan. Anaknya satu-satu kasih 10 kata anaknya 5, berarti kan baru 50 hektar. Masih ada 450 hektar. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau cuma punya sawah 2000 atau 200 meter terus dibagi habis, akhirnya nanti orang tuanya tua nggak punya apa-apa gitu kan, ikut anak sini sana kemudian diusir sana, berantem di sini pindah sana, itu kan yang terjadi. Akhirnya orang tua nggak punya kehormatan gitu. Nah maka sebaiknya nggak usah gitu melawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka membenarkan niatan yang sudah sembunyi. Jadi usah kemudian ngakali gitu. Karena nanti mafsadnya itu kembali kepada orang sendiri. Ya, jadi nggak boleh menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengabarkan tentang orang-orang yang melakukan penipuan kepadanya bahwa mereka melakukan penipuan kepada Allah dan Allah yang menipu mereka, yaitu menjadikan indah dalam hati mereka perbuatan tersebut. Padahal kalau mereka melakukan makar itu Allah yang akan membalas dan Allah sebaik-baik membalas makar. Makanya tadi saya contohkan orang-orang yang kayak gitu tuh pengennya anaknya ada mayem, ternyata anak perempuan yang kemudian diikuti tadi malah ya itu tadi mungkin cucunya mungkin siapanya gitu malah kurang ajar namanya. Ya nggak seperti itu cara mainnya ya. Jadi kalau ada kewajiban zakat bayar aja zakatnya itu. Karena Allah punya janji mana kosot min malin sodakoh itu kalau dikeluarkan zakat kalau dikeluarkan harta itu nggak akan berkurang tambah. Ya termasuk waris juga gitu. Kalau kemudian Allah sudah bagi warisan dengan urutan atau dengan pembagiannya, makanya seorang manusia nggak boleh bikin pembagian sendiri. Ya, kalau itu dilakukan ya mafsadat yang terjadi. Saya menyaksikan orang-orang kayak gitu, sakit gitu, tua udah nggak punya pegangan, nggak punya kehormatan di mata anak dan cucunya. Anak yang kemudian dintul-ntul, cucu yang kemudian diharapkan mau ngopeni, nggak mau. Karena namanya orang tua itu kembali ke anak-anak gitu loh. Mungkin dia salah nuang apa, numpain apa gitu. Mungkin dia beser, kamar mandinya jauh, mau jalan kamar mandi ada yang netes, ada yang jatuh dan gitu, dimarah-marahin gitu kan. Diunek-unek kayak gitu kan. Terusir dari rumah satu pindah satu ya. Nyesel dia. Opo biar tak kayak omah kayak sawah gitu kan. Kudune yo kowe ngenteni aku mati.
Dan nggak usah khawatir kalau yang namanya warisan tuh kalau orangnya udah mati itu mesti dibagi, nggak mungkin dibiarin aja, nggak mungkin. Ayub As-Sikhtiyani berkata, mereka melakukan makar kepada Allah seperti mereka menipu anak-anak, sehingga sekiranya mereka melaksanakan perintah sebagaimana mestinya, tentu hal itu lebih ringan, nggak akan dosa. Nabi SAW telah meriwayatkan umat mengingkari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah, bersabda, janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan rekayasa yang paling rendah. Orang Yahudi itu kelakuannya kayak gitu ya, jadi diharamkan ini, kemudian dia bicaranya itu bisa halal. Lalu juga bersabda, Allah melaknat orang Yahudi, yaitu mereka mengharamkan memakan lemak, namun mereka malah menjualnya lalu memakan hasil penjualannya. Jadi mereka nggak boleh tuh makan lemak, tapi gaji gitu. Tapi mereka ngerti lemak itu bisa jadi minyak bisa, waktu itu kan bahan bakar itu bukan belum apa namanya, belum dari tanah itu, tapi dari lemak itu dicairkan. Sama orang Yahudi dicairkan, maka kemudian dijual. Ini sebagian kaum muslimin hari ini, yang kelompok atau merasa paling benar, dia haramkan rokok. Bener itu haramkan rokok, tapi apa? Dia jualan rokok. Alasannya apa? Ikan sing nuku wong selain kelompok gua. Ini ngawur ya. Kaidahnya apa? Kalau emang sesuatu itu haram, ya nggak boleh menjual belikannya, memakan hartanya nggak boleh. Gitu. Maka harusnya ya jangan jualan rokok. Ketiga, di dalam transaksi ini pemberi utang mendapatkan keuntungan dari orang yang mengutang sebelumnya membeli barangnya. Jadi barangnya orang dituku dia udah dapat untung sih, ini salah. Bahkan dia mendapatkan keuntungan dari barang yang tidak dikenali macam dan jenisnya. Bahkan dia nggak pegang barangnya. Padahal kaidahnya jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu miliki. Ya. Kok kemudian ini dia udah hitung-hitungan untungan gitu. Belum udah hitung-hitungan untungku semini baru kemudian dicarikan barangnya dalam konteks barangnya itu pun juga nggak pernah dibelinya gitu. Tapi orangnya ini yang mengutang ini suruh ambilnya. Dan mendapatkan keuntungan pada sesuatu yang masuk dan tanggungannya. Jadi belum punya tanggungan, belum memiliki. Ini biasa terjadi di lembaga keuangan. Rasulullah SAW telah melarang keuntungan pada sesuatu yang tidak dia tanggung. Nabi bersabda, keuntungan sebanding dengan tanggungan resiko. Beliau juga bersabda, jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, lah tapi malah salah kabi indah. Ini semuanya dengan catatan bahwa jual beli yang dilakukan pada praktek utang piutang ini dianggap jual beli yang sah, namun sejatinya jual beli itu bukan jual beli yang benar, melainkan jual beli semu untuk mengelabui riba. Buktinya tidak meriksa, tidak menawar, bahkan seandainya barang itu jual dengan harga lebih besar dari nilai, maka dia jual tidak peduli. Jadi karena misalnya Yahya tadi memang butuh duit, belinya 10 juta tak jual 6 juta, 7 juta sudah apa-apa jual rugi. Butuh duit agak butuh barang itu. Tapi biar dia nggak kena riba, terus kemudian dia perkelabui dengan macam-macam, ini salah. Keempat, transaksi ini mengandung jual beli barang yang dibeli sebelum ia bawa ke tempat beli serta belum dipindah dari tempat penjual. Maka Rasulullah SAW melarang penjual barang langsung di tempat membelinya sampai pembeli membawanya pulang ke tempatnya. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat pembelinya hingga para pembeli membawanya ke rumah mereka. Jadi di sini konteksnya adalah membeli barang, kemudian dijual lagi di tempat pembelinya. Misal saya masuk pasar, terus saya beli apalah gitu di situ yang kira-kira bisa dijual di situ. Terus saya jual juga di situ, saya beli di situ, saya jual di situ gitu. Maka menurut kitab ini tidak diperbolehkan. Para sahabat biasa berjual beli makanan secara borongan di ujung pasar, maka Rasulullah melarang mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya. Jadi kalaupun kamu mau beli di pasar Cemani, jualah di pasar yang lain, pasar Grogol atau pasar Manang atau pasar mana lah gitu. Jangan dilakukan jual belinya juga di situ. Atau kamu beli di tempat lain, baru kamu jual di pasar Cemani gitu. Ya, jadi jangan kemudian sudah beli di situ dijual di situ. Makanya kalau yang pertama tadi larangannya adalah dijual pada yang jualnya. Dari Yahya tak jual lagi ke Yahya dengan harga yang lebih murah gitu. Karena tujuannya duit. Maka yang kedua ini untuk mencegah ke arah sana, menjual di tempat di mana itu dibeli juga nggak boleh. Di pasarnya itu, di keramaiannya itu, keramaian pasar itu. Jadi dipindahkan dari sebelah sini dijual di sana gitu nggak boleh. Allah Taala. Ketujuh, di antara praktek utang piutang ialah ketika seorang memiliki tanggungan utang berupa uang yang jatuh tempo, sementara dia tidak memiliki uang untuk melunasinya, maka pemberi utang berkata, saya berikan engkau utang untuk melunasi.
lantas yang punya utang dan dia melunasi. Ini termasuk riba, bahkan termasuk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia hanya punya utang sama saya 5 juta. Gitu. Terus habis itu jatuh tempo nih, harus bayar tanggal 3 Februari sekarang. Gak punya duit. Yus, kalau kamu mau tak utangi lagi nih. Tak utangi lagi nih ya, 5 juta buat bayar ke saya. Tapi kamu nanti bayarnya ke saya 6 juta. Atau tak utangi 6 juta wes, bayarnya 6 juta. Nah, dari 6 juta itu bayarkan ke saya 5 juta. Nah, menurut kitab ini enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Orang beriman, ya orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Maka bertakwalah kepada Allah atau berlindunglah dari api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa atiullah wa rasul, taatilah Allah dan Rasul la'allakum turhamun. Jadi kalau menurut ayat ini, ya toh, ada apa mudha'afa itu kita utang 10.000 atau 10 juta jadi 12 juta dan seterusnya. Tapi menurut kitab ini termasuk di dalam ada apa mudha'afa adalah Yahya punya utang 5 juta karena dia nggak punya duit buat buat bayar, maka kemudian ya tak utangin lagi 6 juta atau tak utangin lagi 7 juta, nanti yang 5 juta saya minta. Termasuk di dalam kaidah ini. Maka praktek utang itu terjadi terlalu jahiliyah, yaitu mereka berkata orang yang berutang ketika utang jatuh tempo antara Anda lunasi atau Anda memberikan tambahan. Hanya saja di masa jahiliyah mereka menambahkan riba pada utang secara terang-terangan tanpa melakukan rekayasa, sedangkan orang sekarang menambahkan riba pada utang dengan rekayasa. Kamu tak kasih 5 juta ya untuk melunasi 5 juta saya, tapi nanti kamu bayarnya 6 juta ya gitu. Oh iya, sudah. Gak punya pilihan ya sudah. Kewajiban beri utang ketika utang jatuh tempo adalah memberikan penangguhan. Jadi harusnya saya itu beri tangguh. Oh, kamu harus sekarang. Tahun 2000, oke. Kalau Natal berbulan baik ikan itu usman adiratun ila maisarah. Jika orang yang berutang itu punya kesulitan, maka orang yang memberikan utang atau krediturnya kasih tangguh gitu kan. Sampai kapan? Sampai yang utang itu longgar. Adapun kalau dia bebaskan utang, maka itu yang lebih baik dan lebih utama. Sedangkan kalau orang yang berutang dalam kelapangan, maka memberi utang boleh memaksanya untuk melunasinya. Duit. Ada orang kayak gitu tuh, duit gitu kan. Tapi kemudian bayar utang ini. Dipaksa tuh. Gimana caranya? Caranya ya panggil polisi. Atau panggil bapaknya gitu. Terus habis beli tanah semiliar utang 10 juta enggak dibayar, kan aneh gitu. Jangan sampai mengulur utang. Kenapa? Matlul ghani dulmun. Orang yang punya utang tapi nggak mau bayar utang itu adalah dolim. Maka kita ketahui bersama bahwa kedoliman hukumnya haram, pelakunya harus dilarang dan dipaksa untuk melakukan hal yang menghilangkan kedoliman. Nah, dipaksa ini wilayah pemerintah. Artinya kalau kita memaksa kemudian kemungkinan ada masalah dan ada tumpahan darah, gelut segala macam, maka ini wilayah pemerintah, kita kembalikan kepada pemerintah. Kedelapan, seorang yang memberikan utang kepada orang lain lalu ketika utang itu jatuh tempo dia berkata antara Anda lunasi utang Anda pergi ke fulan untuk berutang kepadanya lalu Anda lunasi utang Anda ke saya. Sementara antara pemberi utang pertama dan kedua telah sepakat sebelumnya bahwa salah satu dari mereka akan memberikan utang kepada penanya untuk lunasi kepadanya. Kemudian hal tersebut dia kembalikan lagi kepadanya dan melunasi utangnya pada pemberi utang yang baru, atau dia berkata berilah kepada fulan untuk meminjam kita pinjaman utang lalu Anda melunasi utang pada saya, sementara antara pemberi utang pertama dan pemberi utang yang kedua telah sepakat atau mirip sepakat untuk memberikan pinjaman utang kepada orang yang berutang. Lalu ketika dia telah melunasi utang pada pemberi yang pertama, maka dia membalikkan utang itu kepadanya, kemudian dia melunasi apa yang dipinjamnya pada pemberi pinjaman. Ini adalah bentuk rekayasa dan praktek segitiga dan hukumnya haram berdasarkan pengharaman hilah rekayasa yang telah dijelaskan serta peringatan Nabi SAW kepada umatnya. Artinya gini, kalau kemudian Yahya punya utang sama saya, kemudian dia nanti itu kamu bawa ke sini gitu kan. Bawa ke sini bayarkan saya gitu kan. Tapi kamu tidak utang sama Eko gitu kan. Nah, sedangkan saya sama Eko udah sepakat gitu. Nah, nanti kalau kemudian si fulan ini utang sama kamu gitu kan, maka kasih utang ya gitu kan. Nah, kasih utang gitu kan, nanti kemudian dari utang itulah kemudian kamu nanti ada tambahan gitu kan. Jadi tambahannya sebenarnya di sisi Eko, di sisi saya gitu. Tapi karena kesepakatan saya gitu kan, maka apa yang terjadi ya riba juga.
Jadi ini mirip kayak leasing, tapi ini nggak ada barang yang malah duit. Nah, tapi yang boleh yang seperti apa? Yang boleh adalah tadi itu yang saya ceritakan di awal. Jadi Eko punya utang sama Yahya punya utang sama saya nagih Yahya nggak punya duit, saya ngomong sama saya gimana kalau misalkan nagihnya Eko. Ngomong sama Eko, gimana kalau nyawa ke Pak Bulan. Ketika kemudian semuanya sepakat, ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang barusan ini nggak boleh. Maka kesimpulannya, udah kesimpulan Mas Eko. Kesimpulannya ini adalah 8 praktek utang piutang, sebagiannya halal dan boleh serta di dalamnya terkandung kebaikan dan keberkahan, sebagiannya lagi haram serta di dalamnya hanya terkandung keburukan, kerugian dan ketidakberkahan. Andai kata di dalamnya tidak terdapat kecuali memperdaya pelakunya seakan-akan perbuatan yang buruk, itu baik sehingga dia bertahan melakukannya dan tidak merasa berada di atas kebatilan. Saya termasuk dengan Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu su'u amali bara'ahu hasanan innahu yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Maka apakah pantas orang yang menjadikan sesuatu itu terasa indah padahal perbuatannya buruk lalu menganggap baik perbuatan itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Artinya tidak pantas untuk seorang muslim itu kemudian melakukan akal-akalan terhadap sebuah transaksi untuk mendapat keuntungan. Kemudian pada ayat yang lain Allah mengatakan qul hal nabiyukum bil akhsarina amala. Mau enggak kamu tak kasih tunjuk tentang orang yang rugi perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang yang tersesat perbuatannya salah gitu. Tapi yang sabna annahum yuhsinuna kira perbuatan itu baik. Praktek utang-utang yang halal adalah pada jenis berikut. Satu, ini yang halal ya. Seorang membutuhkan sebuah barang atau properti lalu membelinya dengan pembayaran harga diutang dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ini boleh. Ini contohnya ya tadi itu. Aku beli itu motor, tolong belikan. Oke, tak belikan ini motor. Gitu kan. Ini motornya nih barangnya tak pegang nih. Gitu kan. Nah, 10 juta ya, kamu bayar kapan? Ya 12 bulan. Oke, cicil. 1 juta per bulan. Deal. Ya. Kemudian yang kedua, membeli barang atau properti dengan pembayaran harga diutang dalam rangka berbisnis dan menunggu kenaikan harga. Jadi contohnya adalah PU Salam, kemudian membeli kurma, atau mungkin kalau sini yang bermusim-musim gitu misal durian gitu kan, atau mungkin mangga gitu kan, betulnya 1 ton dibayar 1 ton gitu. Nah diterimakan musim ini setengah ton, musim depan setengah ton gitu. Dan yang ketiga, seorang membutuhkan uang lalu mengambilnya dari seorang dan pembayaran akan menyediakan sesuatu. Seorang membutuhkan uang lalu mengambilnya pada seseorang dengan pembayaran akan menyediakan sesuatu. Yaitu kemudian, saya butuh uang gitu. Kemudian Yahya butuh uang gitu. Kemudian saya bilang sama Yahya, nih ada barang nih, ambil aja buat uangmu itu. Terus gimana? Ya jual ke orang lain, jual ke Syafi'i, jual ke Eko, boleh. Tapi jangan jual ke saya, kalau balik lagi ke saya namanya inah. Maka ketiga macam praktek ini hukumnya boleh tanpa orang tua dia tidak menemukan orang yang bisa memberikan pinjaman, muter-muter nggak ada, lalu dia membeli barang dari seseorang dengan harga tidak tunai, kredit, kemudian lebih mahal dari nilainya sekarang, kemudian dia menjualnya kepada pihak lain, jadi dia beli dari saya kemudian dijual ke pihak lain, dari saya kredit dijual ke pihak lain cash gitu kan. Maka ini adalah masalah tawaruf yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya, jadi beda sama yang pertama, ya beda sama yang ketiga tadi lah ya. Yang kalau yang ketiga itu dia bawa barang saya, jualannya barangnya gitu kan. Nah misalnya laku 10 juta gitu, ternyata dia butuh 5 juta nih, tak utangin 5 juta. Kira-kira seperti itu nomor 3 ini. Kemudian nomor 2, seorang butuh uang tapi dia tidak menemukan yang membelinya, lalu yang membeli barang dari seorang dan harga tidak naik, kemudian menjual kembali dengan harga lebih rendah kepada orang itu. Ya saya kasih motor gitu kan, dia beli tidak tunai gitu kan, 12 juta gitu. Lalu dijual ke saya beli tunai 5 juta atau 10 juta, saya kasih 10 juta cash karena dia butuh duit gitu. Motor balik ke saya, dia punya utang lebih banyak daripada harga motor, maka itu bayu inah. Kalau tawaruf dijualnya ke orang lain gitu. Tapi secara tunai dari saya ngambil tidak tunai. Yang ketiga, memberi utang sepakat dengan orang yang berutang untuk mengambil uang, sepakatnya uang 10/11 atau misalnya kemudian keduanya pergi ke pihak ketiga. Sepakat ya, kamu tak kasih 10 juta, kamu balikin 12 juta ya. Oke deal, ayo kita ke tempat Eko. Ngapain?
Nah, pemberi utang membeli sebuah barang. Saya beli barang, apa tuh TV. Lalu barang itu dijual ke yang berutang. Ini TV buat kamu 10 juta ya. Kemudian orang yang berutang, si Yahya, menjual kembali kepada tempat orang yang berutang. Jual ke si Eko. Nah, dari Eko, kemudian Eko ngomong, ya wes tak tuku. Tapi saya nggak mau belinya 10 juta, 9 juta setengah. Nah, deal, barang masuk. TV nggak pernah dibongkar, nggak pernah dicek gitu kan. Karena yang dibutuhkan Yahya bukan TV, duit. Nah, maka praktek utang piutang ini digunakan oleh banyak orang hari ini, padahal hukumnya haram sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di atas. Dan pengharaman ini dan beliau tidak menyebutkan ada perbedaan pendapat dalam pengharaman ini. Dalam masalah tawaruk ada perbedaan pendapat. Jadi tawaruk itu masih ada perbedaan pendapat. Kalau yang model ini nggak ada perbedaan pendapat. Jadi Ibnu Taimiyah meyakini ijma ulama seperti itu nggak boleh. Yang keempat, seorang memberikan utang kepada orang lain. Seorang memberikan utang kepada orang lain. Saya memberikan utang pada Yahya. Lalu utang itu jatuh tempo. Sementara Yahya nggak punya duit buat melunasi. Maka saya berkata pada Yahya, saya berikan engkau utang untuk melunasinya. Jadi kamu utang, utang buat bayar utang. Lantas dia memberi utang dan dia melunasinya. Nih, utangmu 5 juta toh, ini 6 juta. Nah, 5 juta balik ke saya. Kamu berarti pegang 1 juta, kamu utang 1 juta. Maka ini adalah praktek utang-piutang masyarakat jahiliyah yang mengandung perbuatan memakan riba berlipat ganda. Hanya saja riba jenis ini terang-terangan dilakukan masa jahiliyah dan dibuat rekayasa di masa sekarang sehingga di dalamnya terdapat dua mafsadah. Yang di atas tadi dijelaskan. Yang kelima, orang berikan utang kepada orang lain, saya bayar. Kalau utang itu bayar ya nggak sanggup. Sementara utang memiliki teman yang dia telah sepakat dengannya untuk memberikan pinjaman atau utang kepada penerima utang untuk melunasi utangnya, dan si pemberi utang pada pemberi utang lalu dia membalikkan utang itu kepadanya. Jadi saya nggak bisa dibayar kan, udah saya bilang kamu pinjam sama si Eko gitu. Nah kemudian dia minjem sama Eko, dikasih kemudian 5 juta, bayarnya ke Eko 6 juta, ribanya di Eko sebenarnya, tapi karena nanti Eko bagi sama saya jadi sama aja. Ini adalah praktek jahiliyah ditambahkan dengan pemasukan pihak ketiga. Jadi yang nomor 5 sama dengan nomor 4, cuma tambahnya pemainnya ada 3. Ketahuilah bahwa utang dalam istilah ulama syariat adalah nama untuk sesuatu yang ada dalam tanggungan, baik berupa barang, dagangan, pinjaman, upah, mas kawin, tebusan, ganti barang rusak. Khulu itu berarti seorang wanita meminta cerai gitu ya. Jadi untuk minta cerai, untuk diceraikan suaminya, seorang wanita harus memberikan tebusan, ganti barang rusak atau selainnya. Tidak seperti yang disangka oleh banyak kalangan bahwa utang piutang adalah yang mereka pakai dengan berdalilkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi utang piutang itu nggak harus uang gitu, bisa barang dan seterusnya. Maksudnya ialah utang yang halal, yang dijelaskan kehalalannya oleh Allah dan Rasulnya, bukan haram. Ini banyak terdapat dalam nas dan sunnah. Sebagian tempat nas itu datang secara mutlak dan umum, tapi harus dikhususkan atau dibatasi mengikuti dalil yang menunjukkan pengkhususan dan pembatasan. Penutup, penutup nih. Lanjut. Penutup, kita tutup pembahasan ini dengan dalil pengharaman riba serta penegasannya sebagaimana datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tegakkanlah sisa-sisa dari riba. Ya. Kenapa? Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Karena kalau kamu nggak melakukan itu, meninggalkan riba, maka Allah akan mengumumkan perang buat kalian, Allah dan Rasulnya. Maka dalam ini terdapat ancaman keras dan tegas bagi orang yang tidak meninggalkan riba, yaitu dia menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan memerangi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan akan memerangi orang itu. Artinya dia dinyatakan akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Lantas dosa apakah yang dalam muamalah yang lebih besar daripada dosa yang mengandung perang kepada Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Oleh karena itu sebagian salah berkata, siapa yang bertahan darinya. Maka kemudian jika tobat, jika dia tidak berhenti maka selamat, namun jika tidak berhenti maka dia dihukum mati. Coba ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau orang nekat riba suruh tobat, nggak mau tobat, maka hukumannya mati. Kenapa? Karena daripada nanti kampung itu atau negeri itu diperangi oleh Allah kan repot. Pada firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah
secara riba orang-orang yang beriman jika kamu beriman. Karena orang yang akan riba jika beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang benar, ya maka harusnya dia tidak melakukan itu atau karena dia mengharap pahala dari sisi Allah kelak di akhirat dan takut pada siksanya, maka dia harusnya tidak memakan riba. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih", siapa yang kemudian sudah datang peringatan dari Rabbnya, fantaha, kemudian berhenti, falahu masalah, maka transaksi yang dulu silakan diambil ilallah itu, wa amruhu ilallah, dan keputusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman ada, udah dikasih tahu, udah belajar, udah ngerti, tapi kok nggak mau meninggalkan, gitu. Itu pakai banget gitu. Udah tahu sebenarnya, tapi dia ngambung terus piye gitu. Akhirnya dia bertahan di situ. Faulai kasabuna, mereka akan menghuni neraka fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba ya, akan bangkit. Ayatnya dipotong tapi terjemahnya penuh. Sini kan dikatakan bahwa dia seperti alladzina ya'kuluna riba la ya'kuluna illa kama ya'kulu batu asyaiton minal mas. Orang-orang yang makan riba mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang masukkan setan karena gila. Ini ayatnya lengkapnya seperti ini. Tapi ini yang di atas ini dipotong nih kalian. Ini harusnya full. Nah, maka penjelasannya Allah menjelaskan bahwa orang makan riba akan bangkit dari kuburnya pada hari kiamat di hadapan semua seperti berdiri orang yang kerasukan setan karena gila. Jadi sempoyongan dia. Maksudnya seperti orang yang kesurupan yang dirasuki dan dicekik oleh setan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan tercekik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka yang membuat penglihatan mereka buta untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah taala berfirman, innamal bai'u mislu riba. Bahasanya jual beli itu kata mereka itu seperti riba. Jadi kasih tahu riba ini ora es podo wae. Jual dinuku ya kayak riba. Maka ada kemungkinan mereka mengucapkannya karena syubhat yang ada pada mereka serta penafsiran mereka yang keliru, seperti alasan yang disampaikan oleh sebagian orang yang merekayasa riba. Jadi karena mereka merasa itu jual beli kayak riba, akhirnya mereka bikin tuh rekayasa jual beli agar kemudian menutupi ribanya. Adapun juga kemungkinan mereka mengacaukan hal itu sebagai bentuk perlawanan dan penolakan. Dengan kedua kemungkinan itu, hal itu menunjukkan bahwa mereka bersikukuh dalam kebatilan mereka, larut dalam riba dan berdebat dengan cara yang tidak benar untuk mengalahkan kebenaran. Maka kita berlindung kepada Allah dari semua hal seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Orang-orang yang beriman jangan makan riba yang berlipat ganda. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, maka lindungilah dirimu, pelihara dirimu dari api neraka yang disiapkan untuk orang kafir. Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun, maka taatilah Allah dan Rasulnya agar kemudian kamu diberi rahmat. Dalam kedua ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang mukmin yang bersifat beriman dari memakan riba, kemudian dia mengingatkan mereka terhadap dunia dengan firman-Nya, ya dari khalifun amri, hati-hati itu orang yang kemudian menyelisih Allah, antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Mereka akan terkena fitnah atau kemudian akan terkena adab yang pedih. Wa nabiyyin azan ya Allah wa iyyakum. Ini semua adalah dalil yang menunjukkan besarnya perkara riba dan bahwa riba adalah sebab adanya siksa Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa ma ataitum rasul wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Semua riba yang kamu berikan pada manusia kamu kira bisa bertambah tapi tidak di mata Allah. Mereka mengira gitu kan riba itu nambah banyak duitnya, tapi Allah hapus tuh harta dari riba, tapi Allah justru akan nambah lewat sedekah. Jadi riba tidak akan bertambah di sisi Allah serta tidak akan menambah dekat pelakunya kepada Tuhan, karena riba adalah harta yang didapat dengan cara yang haram sehingga tidak mengandung kebaikan maupun keberkahan. Gak ada kebaikan, gak ada keberkahan. Andai pemiliknya menyedekahkannya, maka tidak akan diterima. Kecuali apabila dia telah bertobat kepada Allah dari dosa besar itu lalu menyedekahkannya supaya bisa keluar dari pertanggungjawabannya, maka ketika dia tidak mengetahui pemiliknya, dengan demikian dia akan lepas dari itu. Jadi buat sedekah nggak akan pahala, buat haji nggak akan pahala, buat umroh nggak akan pahala, buat kurban nggak akan pahala. Adapun kalau dia menyedekahkannya untuk dirinya, maka hal itu tidak akan diterima karena ia tidak berkembang di sisi Allah, berbeda dengan sedekah yang diterima yang akan berkembang di sisi Allah. Jadi harta riba itu kalau disedekahkan diniatkan atas nama orang yang kemudian kita ambil hartanya, bukan niat kita.
Jika dia infakkan maka Allah tidak akan memberikan keberkahan karena Allah akan memusnahkannya atau menghancurkan keberkahannya sehingga tidak ada kebaikan maupun keberkahan pada riba. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran. Beliau menyebutkan salah satunya yaitu riba. Samurah bin Jundub juga meriwayatkan Rasulullah bersabda, semalam aku bermimpi melihat 2 malaikat dengan malaikat dan membawa yang suci Ardul Basah, kemudian melewati sebuah sungai darah. Di sana ada seorang laki-laki berdiri di tengah sungai, sementara satu yang di sungai ada laki-laki lain dengan banyak batu di hadapannya. Kemudian laki-laki yang ada di tengah berenang ke pinggir, pengen keluar dari sungai. Kemudian laki-laki yang ingin melempari batu ke mulutnya sampai dia mengembalikannya ke tempat semula. Begitu seterusnya, setiap kali dia merapat untuk keluar, laki-laki itu menimbuki mulutnya, kembali lagi. Maka pertanyaan siapa orang itu? Mereka menjawab orang itu adalah yang akilah riba. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang memberikannya, mencatatnya, dan orang yang menjadi saksinya. Dia bersabda, mereka sama, sawa. Kemudian Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah bersabda, dosa riba itu punya 72 tingkatan. Yang paling rendahnya adalah seperti seorang menzinai ibunya. Padahal zina dengan ibu itu dosa zina yang paling besar. Zina itu dosa besar, yang paling besarnya adalah berzina dengan ibunya. Maka terdapat banyak hadis yang mengingatkan tentang riba serta mengharamannya dan masuk dosa besar. Dibantu untuk Allah. Oleh karena itu, hendaklah orang yang beriman sayang kepada dirinya agar berhati-hati dari perkara besar ini dan segera bertobat kepada Allah sebelum kesempatan itu hilang, sebelum ia meninggalkan harta itu atau harta itu pindah kepada orang lain, lalu dosa dan jaminannya harus dia yang menanggungnya. Sedangkan yang lain mendapatkan manfaat dan keuntungannya. Hendaklah dia waspada agar tidak mengakali riba dengan aneka macam rekayasa. Karena ketika melakukan rekayasa, sungguh dia akan melakukan rekayasa terhadap Tuhan yang mengetahui kerlingan mata dan apa yang disebutkan oleh sesuatu di dalam dada, serta rekayasa tidak akan berguna karena rupa itu tidak merubah hakikat. Jadi rekayasa itu tidak akan merubah hakikat dari hukum ya. Mau di cover seperti apa ya, kalau hukumnya haram ya haram. Kemudian saya ulang berkata buku ahli dalam pasal 8 maksudnya Allah yang mengagung apakah riba itu dinyatakan sebagai perkara besar oleh Allah dalam Al-Quran, serta Allah mengajukan perang kepada orang yang menghalalkannya, melaknat ahli kitab lantaran melakukannya, serta melaknat orang yang memakannya, yang memberikannya, yang menjadi saksi dan tukang tulisnya, dan di dalamnya terdapat ancaman yang belum pernah ada selainnya. Apakah riba yang seperti itu berbalik menjadi halal untuk dikumpulkan dengan usaha yang sangat sederhana tanpa beban sama sekali kecuali dengan potret akad-akad yang sia-sia dan permainan yang ditawarkan dan dicemooh? Ataukah seorang mukmin memandang bagus untuk menisbahkan dirinya kepada suatu di antara para nabi, lebih-lebihan para rasul atau pengharapan perkara besar ini kemudian dia membolehkannya dengan sebuah tindakan sia-sia dan main-main yang tidak diinginkan, tapi memiliki hakikat dan sedikit pun kedua pelaku akad tidak meniatkannya sama sekali. Nanti ini, Ibnu Taimiyah pengen mengatakan bahwasanya apa iya gitu loh, kamu mau melakukan sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya, ditantang perang, kemudian tidak diridhoi, dimurkai, diancam neraka, masa iya kamu nekat melakukan kayak gitu? Sedangkan ada buat lain diridhoi dan Rasulnya lebih baik dan seterusnya lebih berkah. Kamu yang pertama, harusnya kan yang kedua. Dan beliau berkata lagi, semakin seseorang paham tentang agama serta semakin mengetahui indahnya agama ini, maka dia akan lebih lari daripada praktek rekayasa. Sehingga saya kira banyak di antara rekayasa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti hikmah Allah. Jadi orang yang tahu hikmah Allah, maqasid syariah, kayak nanti tadi saya menyiapkan buku maqasid syariah. Itu kalau dia paham maqasid syariah, dia nggak akan lari dari perintah dan lari dari larangan Allah. Harusnya dia itu mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Malah lari, bukan malah mencari ilah. Ya. Maka seandainya dia diberikan petunjuk, niscaya dia akan tunduk pada Allah dan Rasulnya, serta dia akan taat pada Allah secara lahir dan batin dalam semua urusannya. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan karunia dan nikmatnya agar menyandarkan hamba-hambanya yang beriman dari kelalaian yang besar ini, menunjuki mereka dari sifat pikir dan menunjuki mereka kepada jalan-jalan yang lurus sesungguhnya lawat dan salam kepada Allah. Selesai satu kitab pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup layarnya, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaannya sudah ada. Pertama, kita semua tahu bahwa pinjaman uang di bank itu riba. Bagaimana solusi bagi orang yang membutuhkan uang? Karena saat ini hanya bank yang berani memberikan uang dalam jumlah kecil maupun besar.
Enggak ya, enggak benar ya kalau orang yang bisa memberikan solusi cuma uang, cuma bank ya, enggak benar ya. Tentu kalau kita mau banyak opsi, nah kita ambil opsi yang paling gampang aja dulu lah. Misal kita nih, berapa orang nih? 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, sepakat 1.000 satu orang. Ya. Buat apa? Ya ngumpul arisan gitu kan. Nanti kopioan dapat, ya, dapat itu bisa jadi modal. Ya, bisa buat ongkos apa gitu. Maka ketika kita ngomongkan soal utang, sebelum kita ngomong utang, maka Nabi SAW mengatakan apa? Ini a'udzubika, Allahumma ini a'udzubika minal kasali wal mabroh. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan kemudian terlilit utang. Sehingga pas orang utang dia nggak kreatif, nggak malas gitu. Artinya kalau dia rajin, dia sregep, dia kreatif, dia inovatif, harusnya dia kemudian bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus berutang. Gitu. Ya, maka yang saya alami, dalam kasus yang saya alami, ketika pun kita punya bisnis yang butuh modal, maka sesungguhnya modal terbesar bukan uang, tapi kepercayaan. Artinya kalau kita punya konsep yang baik, kita punya ide-ide cerdas dalam bisnis, kita sampaikan pada orang-orang yang punya dana. Ini loh, saya punya konsep begini, gimana, cocok gak? Kalau cocok, tolong modali dong. Tolong modali dong. Nah, ketika kemudian modal terbesar kita adalah konsep yang kita percaya orang, tolong modali orang yang kamu, kita gak bohong. Dan orang yang percaya kita tuh punya konsep yang baik. Karena punya latar belakang, punya cerita, punya story gitu kan. Nah akhirnya dimodali. Nah cuman kesalahan orang tuh apa? Nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, nggak dipercaya orang, bikin proposal, nggak ada yang ACC, akhirnya dia lari ke bank, menggambarkan gini. Harusnya apa? Mulailah bisnis dari kecil dulu. Lihat, biar orang lihat, oh ada perjuangan. Dilihat, oh ada perkembangan, ada progres. Diajak ngobrol, bener omongannya, oh ada kejujuran. Nah baru kemudian silakan diskusi soal permodalan. Insya Allah gitu. Orang sekarang tuh pengennya untuk modal gede, usaha yang gede, untung gede. Yang ada apa? Nggak punya pengalaman, dikasih modal gede, modalnya hilang. Ya, banyak kasusnya itu. Saya sering mengalami kayak gitu. Ya. Makanya kita harus cermat dalam menyatakan sesuatu, jangan sampai kemudian kita merasa sebagai korban padahal kita sebenarnya mengorbankan orang lain. Dan selanjutnya, apakah halal mensyaratkan biaya pembatalan pada transaksi jasa? Misalnya tidak dikenakan biaya transaksi jika dikenakan biaya 100% dari transaksi jika pembatalan pada hari transaksi. Ketika kita ngomong jasa, berarti kan kita belum terima apa-apa. Dan ketika kita batalkan, maka orang yang mau ngasih jasa ke kita pun juga belum melakukan apa-apa. Nah, maka dalam konteks seperti ini, perbuatan penalti seperti ini, menurut saya tidak patut, kecuali jika konteksnya pihak yang mau menyediakan jasa ini dia sudah noto misal kayak kasus haji umroh, dia kan udah booking hotel segala macam gitu kan. Nah ini mungkin lain cerita gitu. Nah tentu DP-nya juga tidak berubah-ubah kayak gini gitu. Suruh DP aja misal 2 juta, kalau dia kemudian cancel ya hilang DP-nya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berubah-ubah seperti ini ya tentu hal seperti ini kalau tidak masuk di riba ya masuk dalam kategori dolim ya. Nggak boleh seperti ini sampai hilang 100% itu juga nggak bagus juga. Jadi harusnya DP aja, persen atau persen kan jadi berangkat hilang. Allah Ta'ala. Saya rencana akan mengabulkan permintaan cerai istri karena sudah tidak ada cinta hari. Yang ingin saya mohon penjelasan bagaimana dengan harta kami berdua dan utang-utang kami yang masih belum lunas, terutama yang berjalan tiap bulan harus dibayar. Kemudian perabot rumah tangga, apa itu mutlak jadi milik istri semuanya saat pembagian harta pun. Tentu dalam Islam harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Sehingga apa? Kalau emang itu dibeli pakai harta suami ya itu milik suami. Kalau dibeli pakai harta istri milik istri. Itu dulu dipisahkan siapa yang beli. Nah, terus apa yang istri beli? Kalau yang beli suami ya milik suami. Kalau kita ngomong dalam Islam ya, tapi kalau kita kemudian membawa ke pengadilan di sini adalah pengadilan negara. Negara punya aturan ya begitu cerai maka suami istri hartanya langsung dibagi dua. Nah maka kalau dalam konteks seperti itu hakim memutuskan sudah tidak ikut kalau mungkin kita dalam posisi terdolimi. Jadi solusinya silakan didiskusikan secara Islam. Kalau secara Islam dia istri kita atau mantan atau calon mantan istri kita itu setuju, tuangkan dalam perjanjian bahwa ke pengadilan tinggal ngikutin itu. Tapi kalau dia nggak setuju, dia menggunakan tema hukum positif di Indonesia bagi dua, sudah itu mana? Kalau nggak ikut ya nggak jadi cerai kan repot gitu.
Maka yang terbaik memang dari awal tuh suami sama istri itu kalau membeli sesuatu ya, kalau emang misal beli mobil di atas namakan istri ya udah itu kasih istri, udah nggak usah kemudian nanti cerai kemudian diminta lagi. Atau kalau memang dari awal kita nggak mau ngasih ya sudah, jangan dikasih nama istrinya, kasih nama sendiri, di mobil nama sendiri ya. Jadi apa yang kemudian milik kita ya milik kita gitu. Apa yang milik istri, sehingga kalau ada perceraian pembagiannya gampang gitu. Tapi kalau kemudian dikasihkan sudah di atas namakan istri pas minta ya, itu kan baik karena Nabi SAW orang yang al-ainu fi hibatin, orang yang menarik lagi hibahnya itu kalkal apa namanya yaudu ila qaihi, seperti anjing yang kembali menjilat muntahannya gitu. Nah, maka ini hal yang sebaiknya jangan dilakukan. Allah taala. Dan selanjutnya, bagaimana caranya bila beli beras 40 liter dengan harga 12.000, ternyata berasnya tidak enak terus dipulangin dan ganti yang lebih tinggi harganya. Bolehkah riba enggak dengan harga berbeda dan waktunya sudah 3 hari pulanginnya? Begitu juga beli emas atau tukar tambah, bagaimana caranya biar enggak riba? Jadi dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Dalam kasus yang dilakukan ini tidak riba, artinya kan beli. Nah, kita ngomong sama yang jual, nanti kalau nggak enak tukar ya nggak enak, kita tukar, dibalikin si berasnya itu loh, berasnya dibalikin ya kita terima duit gitu loh. Jangan kemudian dibalikin beras kemudian kita dapat beras lagi, terima duit dulu. Nah, dari duit itu dibelikan lagi. Misal ya tadi berapa, 12.000 40 liter, 12.000 itu per liternya kan ya. Nah ini kalau dikali 40 itu kan berarti ketemunya kan 480 gitu, 480.000 gitu, 480.000 kami loh udah dimasak, tahu kayaknya dimasak loh, udah dimasak 1 liter misalnya itu ya, berarti kan 480 dikurangi 12 berarti 468 kan gitu. 468 ya ini balikin dulu nih mas, saya berarti nggak enak nih, saya balikin ya, kita udah khiyar tau, kita udah sepakat kalau nggak enak saya balikin, boleh balikin. Nah 468 dapat duitnya 468, pegang, baru kemudian dijual, apa dibelikan lagi. Dan tukar-tukar pas juga gitu, misalnya kita beli emas nih cincin gitu kan, pas beli nggak dicoba, buru-buru nggak sampai rumah kok ketoknya karena tangannya gede gitu kan, cincinnya terlalu kecil, nah pengen nambah gramnya atau modelnya kurang bagus pengen ganti gitu kan, maka jangan langsung diganti, karena tukar menukar cincin dengan cincin yang beratnya beda ditambah duit nanti jadinya riba gitu. Maka yang harus dilakukan apa? Silakan yang tadi itu balikin dulu, nah, baru kemudian kita dapat duitnya, nah, baru kemudian kita beli lagi. Bisa di toko yang sama, bisa di tempat lain. Kemudian mau nanya, kalau dalam pilih golput kita salah pilih, apakah kita berdosa? Golput kok salah pilih? Kalau golput kan berarti nggak milih gitu. Nah, maka ketika konteksnya pemilu ya, sebagaimana sekarang ya toh, maka kalau memang mau milih ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, karena semua dijamin oleh negara, diperbolehkan gitu kan. Kemudian kalau salah milih apakah kita berdosa? Ya namanya juga pemilu itu kan bukan bagian dari agama ya, maka ya kalau saya secara pribadi maka itu bukan wilayah agama, harusnya kita kemudian ikut apa namanya mekanisme dari orang-orang kafir dalam mengangkat pemimpin, karena mengangkat pemimpin kan bukan dengan pemilu gitu. Sehingga kalau kita milih golput juga nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita misalnya punya kecondongan untuk memilih ya silakan gitu. Tapi apakah kemudian kita nanti bertanggung jawab ya? Kalau jelas-jelas yang dipilih ini orang yang nggak benar, jelas-jelas yang dipilih dia ngomong kalau dia sering nonton film porno, jelas-jelas yang dipilih orang-orang yang aneh gitu kan. Nah, makanya kaidah-kaidah tentang pemilihan ini perlu kita pahami. Pertama, jangan pilih orang kafir. Yang kedua, dia harus laki-laki. Yang ketiga, dia harus orang yang waras, orang gila. Yang keempat, kemudian dia orang yang pinter. Kan ketahuan mana yang pinter, mana yang enggak gitu kan. Ya, kalau kata bapak saya gitu kan, itu kalau dilihat dari calonnya itu, kalau kita pinter lah standarnya ya, ya teman yang gelar dokter atau profesor gitu. Cuman kan beda nomor gitu kan. Artinya kalau kita ngomongin pinter ya itu. Tapi kalau kemudian kita ngomongkan sisi yang selanjutnya yaitu soal adalah bagaimana kemudian dia bersikap adil gitu kan. Makanya tinggal dilihat, karena setiap calon itu kan ada punya track record. Satu yang pernah jadi menteri ini, satu yang pernah jadi
pejabat ini punya track record, itu bisa dicari. Kalau kemudian bingung, ya wes lah, golput juga nggak apa-apa, nggak dilarang sama agama, nggak dilarang sama negara, gitu kan. Ya, sehingga kalau nanti salah pilihan, apakah tanggung jawab? Ya iya, kita milih kok. Gitu kan. Maka jangan pernah milih yang salah, gitu. Jangan milih yang jelas-jelas salah. Jadi jangan milih yang jelas-jelas salah. Misal nanti ada calonnya perempuan ya jangan dipilih, ada calonnya orang kafir ya jangan dipilih. Gitu. Jadi jangan milih yang jelas-jelas salah. Kalau udah jelas-jelas salah jangan dipilih. Tapi kalau yang calon sekarang kan tiga-tiganya muslim. Tinggal kita timbang nih dari keislamannya seperti apa, dari keilmuannya seperti apa, dari track recordnya seperti apa. Nah, kalau salah milih apakah dosa? Ya iya. Gitu. Makanya bagaimana Islam itu adalah memilih pemimpin, ya itu yang harusnya kita lakukan. Nanti kalau pemilu itu kita ngomong demokrasi itu kan bukan bagian dari Islam ya. Jadi kalau kita memilih di situ ya, kalau salah ya kita tetap bertanggung jawab dengan pilihan kita. Gitu. Sama ya kalau kita nikah, yang milih kan kita. Ya, kalau salah orangnya begini dan begitu ya tetap kita yang tanggung jawab. Termasuk misalnya istrinya begini dan begitu ya kita tetap harus menafkahi. Kalaupun kita menceraikan ya kayak tadi kita harus tetap ngitung hartanya dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Misalnya kalau arisan kurban riba enggak, arisan emas, arisan beras riba enggak. Prinsipnya kalau yang dimasukkan dan yang ditambahkan, artinya yang di apa namanya ditambahkan. Misal arisan beras, setiap orang sekilo, nanti dapatnya kalau orangnya 10 dapatnya 10 kilo. Ini terjadi sampai siklus selesai, nggak ada masalah. Tapi yang jadi salah itu kalau kemudian arisannya sekarang sekilo, nanti bulan depan nggak sekilo lagi, sekilo 1 on, bulan depannya lagi sekilo 2 on gitu kan. Nah, ini nggak benar kayak gitu. Atau kemudian dapatnya misal 10 kali 10 100 kilo kemudian dipotong 5 kilo, ini salah juga. Jadi jangan ada potongan ya. Arisan emas juga sama, masukin tuh segram tiap orang, maka nanti periode berikutnya yang tadi itu arisan motor kan dapatnya motor tuh, tapi yang disetor duit. Nah motor tiap bulan atau tiap periode itu ganti harga gitu. Nah ganti harga ini kan otomatis nambah. Nah nambah dana ini yang kemudian riba. Allah taala. Dan selanjutnya bagaimana orang yang punya hutang sudah ditagih tapi belum dibayar dan harganya sudah harganya. Orang yang punya hutang sudah ditagih tapi belum juga dibayar dan harganya sudah lama tapi belum juga dibayar. Harga kok bingung enggak? Gimana kalimatnya ini? Ya intinya ini utangnya ditagih tapi nggak dibayar-bayar. Maka tadi ya kalau memang punya kelonggaran kasih kelonggaran, gitu. Baikkan surat itu karena orang punya kesusahan punya orang kasih tunda. Kalau memang kita mau mengikhlaskan itu lebih baik, kasih tunda dan solusinya kayak gitu. Jangan kemudian ditambah. Nah selama kita belum bisa mendapatkan uang kita, maka insya Allah itu setiap hari kita terhitung sedekah setengahnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin. Nah, kemudian kalau orang itu ngutang lagi, maka kasih aja sejumlah duit tanpa harus diutangin. Ya, jadi misal dia ngutang 5 juta nggak dibayar, datang lagi pengen ngutang lagi 2 juta, kasih aja 100.000 udah, nggak usah ngutang buat kamu aja. Nah, biar kemudian kita nggak nambah pikiran. Allah taala. Dan selanjutnya apakah jual beli salah? Apakah boleh jual beli salah? Pembeli membayar ke penjual setelah menerima barangnya. Pembeli bayar ke penjual setelah menerima barangnya. Pola alam boleh ya. Jadi ini malah bukan salam malah. Ini malah jual beli yang bukan salam ini. Karena salam itu kita ngasih duitnya, barangnya kita terima nanti. Nah, tapi kalau dibayar pas barangnya datang itu malah jual beli, nggak pakai salam. Jadi jual beli aja gitu. Ya. Jadi ya apa ya bahasanya COD gitu loh. Jadi itu bukan salam. Salam itu kita udah transfer, kita udah bayar. Karena barangnya belum ada, atau dia nunggu apa, kita nunggu proses segala macam, baru kemudian kita dapat. Itu salam. Tapi kalau kemudian barangnya ada baru kita bayar, depan kita baru kita bayar, nah maka itu malah jual beli biasa. Itu malah lebih boleh lagi Allah. Dan selanjutnya saya mau Muhammad, saya sudah dititip jangan dibungakan. Pihak berhasil gimana hukumnya? Sebenarnya bahasanya jangan dibungakan. Kalau dibungakan ya mereka akan dapat hasil gitu. Maka yang aman jangan mengatakan bungakan, tapi lebih kepada saya mau ngambil atau saya mau nabung dengan akad wadiah. Wadiah itu nitip. Nitip itu berarti nanti kita nggak ditambahin bagi hasil. Kalau di syariah nggak dikenal kata bunga, bahasanya adalah bagi hasil atau nisbah bagi hasil. Sehingga kemudian ketika kita nabung maka pilih akad wadiah kalau memang kita nggak mau dapat tambahan. Seperti itu.
Allah taala alam. Baik, ini adalah akhir dari tanya jawab kita. Kurang lebih saya maaf. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika.